friends, selamat datang di channel Bisnis Pendana. Dan di video kali ini saya akan mereview sebuah motor ya, sesuai dengan judul The Seeds. Dan motor ini adalah motor elektrik yang dibuat oleh anak bangsa ya. Berbiasa sekali anak bangsa Indonesia sudah dapat memproduksi motor elektrik yang sebagus ini. Yuk, kita lihat lebih dekat bagaimana tampilannya. Nah, bisa kita lihat di sini sudah terinstall LED ya, panel, dan di sini juga sudah menggunakan lampu sorot LED. Nah, di sini akan saya coba tunjukkan. No, buset, keren ya. Lampu LED nya udah kayak ini, udah enggak jadi produk lokal gitu, luar biasa sekali sih. Nah, terus untuk lampu utamanya ini sudah menggunakan proyektor. Nah, coba kita lihat, ini terang sekali. Kalau digunakan untuk lampu utama sangat terang. Nah, bisa dilihat ya, bener-bener terang banget. Oke, nah lanjut ke sini. Di tampilan ini sudah menggunakan digital. Lihat, untuk panel ini speedometernya itu memiliki sebuah sensor yang dimana dia dapat mendeteksi cahaya. Nah, ketika terang, saya akan menggunakan senter HP saya. Nah, tunggu sebentar, dia agak. Nah, lihat, dia langsung berubah menyesuaikan keterangan. Keren ya. Nah, kalau gelap, dia bakal balik jadi hitam. Nah, jadi ini tuh nggak bakal bikin silau mata ya. Ya, terus kalau kita lihat di bagian depan sini, di bagian stangnya, itu terdapat tombol mode dan tombol ini hazard, dan ini R itu reverse untuk mundur ya, mundur. Dan ini ada tombol starter tentunya. Dan di sebelah kiri sini, di sini terdapat tombol biasa yang untuk mengatur tinggi rendahnya lampu. Dan di sini juga ada lampu sen. Nah, ini menarik nih, nanti akan saya bahas. Dan di sini ada klakson biasa. Dan di sini juga ada terdapat fitur Bluetooth loh. Wow, keren sekali sih. Baru kali ini saya lihat motor yang ada fitur Bluetooth ya untuk motor listrik. Nah, dan di sini akan saya bahas dulu untuk modenya. Dia memiliki 3 mode ya. Mode pertama itu yang dimana itu ekonomi. Nah, di mode ekonomi ini kecepatannya hanya bisa mencapai 40 km. Tapi jangan khawatir teman-teman, itu bukan maksimalnya. Di 40 km ini di mode ekonomi, dia bisa mencapai lebih dari 40 km. Ini kalau percaya. Nah, untuk metode penyalaannya itu gampang sekali, tinggal tekan rem belakang, tahan, terus tekan tombol starter sekali aja. Nah, terus bisa dilihat di sini, itu sudah langsung menampilkan indikator on. Nah, berarti sudah nyala ya. Oke. Dan ketika sudah nyala, hal pertama yang perlu dilakukan itu gas, pelan-pelan aja. Nah, keren ya. Nah, yang menarik di sini, motor ini sudah elektrik dan tidak memiliki knalpot. Nah, bisa dilihat, tidak memiliki knalpot sama sekali. Kok bisa ya? Ya karena motor elektrik coy. Nah, ketika digas, suaranya termulut banget. Enggak mirip seperti motor pada umumnya. Nah, teman-teman, kita coba lihat panelnya lagi ya. Ini kan mode ya, mode ekonomi untuk menghemat baterai. Dan saya tekan lagi, ini mode urban dan kecepatannya bisa mencapai 60 km. Nah, ini coba lihat ya. No, siapa bilang motor elektrik nggak bisa cepet? Nah, ini buktinya sangat cer, keren banget ini mah. Nah, untuk mode ketiga, ini mode sport. Dan seperti yang kita tahu, mode sport itu yang kenceng ya kan. Nah, buat kalian yang ingin merasakan performa terbaik dari Seeds, kalian bisa gunakan mode sport dan kecepatannya bisa mencapai 80 km. Nih lihat ya, saya buktikan sendiri. No, 94. Gila. Untuk motor elektrik dan kecepatan seperti ini menurut saya sudah sangat worth it ya. Karena baru kali ini saya melihat motor elektrik yang memiliki kecepatan lebih dari 90 km. Nah, kemudian lampu sennya ini, karena motor ini sangat minim suara ya, sehingga kalau di jalan itu lebih aware aja sih pengendara ketika melihat motor ini. Wah,
kok nggak ada suara gitu ya. Tapi tenang, di tikungan itu biar nggak bikin orang kaget, di sini lembusennya itu ada suara. Nah ketika ditekan sebelah kanannya, nah itu bunyi. Menarik ya. Nah kalau dilihat dari sini, LED-nya itu keren banget. Dia kayak dari bawah naik ke atas gitu, kayak mobil-mobil mahal gitu ya. Dan ini sudah sangat keren ya. Sama juga untuk sen sebelah kiri maksud saya. Nah, dan juga bukan hanya itu, dia juga memiliki hazard. Oh, kurang apa lagi sih guys? Udah elektrik, pakai baterai, ramah lingkungan, hazardnya ada lagi loh di sini. Memang untuk mobil seats ini tidak bisa diragukan lagi ya kualitasnya. Nah, dan di tombol reverse ini bisa dipakai untuk mundur teman-teman. Nah untuk mundurnya nanti akan saya praktekkan di luar bagaimana cara mundurnya itu. Cara mundurnya sangat gampang ya. Di sini akan saya praktekkan secara visual. Nah di sini tinggal tekan tombol R. Nih, nah dia akan bunyi. Ketika menekan tombol reverse ini, kalian sambil gas. Nah tapi kalian jangan khawatir. Mas, kalau misalnya kepencet R, terus gasnya, berarti ini dong, kalau nggak sengaja kepencet kenceng gasnya itu ngacir dong? Oh enggak, karena gasnya ini R-nya dibatasin. Nih, kecepatan maksimumnya hanya sampai 5 km per jam. Nah, jadi nggak bisa sampai ngacir, nggak bisa sampai terbang itu. Nah, kegunaan reverse ini biasanya digunakan ketika kalian mundur, tetapi ada tanjakan gitu ya, ada dataran yang kurang tinggi, kurang seimbang. Nah, itu bisa kalian pakai mode reverse. Jadi kalian nggak perlu capek-capek dorong ke belakang gitu. Nah, oke. Sekarang akan saya jelaskan lagi mengenai baterainya karena kalian pasti bakal bertanya nih, motor elektrik yang lain bisa tahan lama ya? Ini jangan salah, nih lihat di panelnya ini sudah disediakan indikator baterai ya. Nah untuk 100% baterai full yaitu sekitar 3 jam untuk pengecasannya sampai penuh, itu bisa dilihat di sini di range itu bisa sampai 50 km loh. Bayangin 3 jam pengecasan bisa menempuh sekitar 50 km dan ini cuma 2000 loh kalau ditotalin ya, karena menggunakan listrik, tidak menggunakan bensin lagi. Nah kemudian akan saya tunjukkan bagaimana sih bentuk dari baterai motor ini. Geser ke kiri. Nah ini menarik. Ini adalah bentuk baterai dari motor listrik ini. Bisa dilihat di sini ada sambungannya untuk mengambil daya dari baterai ini. Dan di sini juga ada sakarnya. Nah, sakar ini fungsinya untuk mengalirkan arus dari baterai ini agar motor ini bisa nyala. Nah, dan ketika ingin dicabut, jangan lupa untuk mematikan saklar. Cara gampang banget. Nah, kayak gitu aja udah. Ini mengingatkan saya seperti saklar listrik yang di rumah itu ya. Nah, untuk pembukaan baterainya sangat gampang. Tinggal diputar sedikit ke kiri. Nih, pakai jempol sambil tarik. Ini saya coba buka ya. Nah, udah gampang banget. Nih, tinggal diputar ke kiri. Cabut udah, kecabut. Nah, untuk konektornya ini menurut saya sangat menarik ya. Ini konektornya itu unik sekali sih menurut saya, dan ini mungkin bisa menjadi pembedaan mana produk asli, mana produk yang abal-abal gitu. Jadi kalian jangan khawatir. Nanti berat baterainya lumayan berat ya. Ini bobotnya sekitar 8 kg. Dan ini lumayan berat ya untuk saya. Oke. Dan ini baterai ini dicas 3 jam penuh bisa digunakan sampai 50 km per jam. 50 km per jam salah. Maksud saya 50 km. Nah, sangat tidak ini ya. Sangat tidak memungkinkan, tapi dengan gadget mungkin kok. Nah, ini baterai ini sangat tahan ya. Dan ini bisa digunakan hingga 1000 kali pengecasan.
Nah, satu kali pengecasan itu bisa sampai 50 km seperti yang saya jelaskan tadi, dan hanya mengkonsumsi sekitar 2.000 rupiah ya kalau ditotalkan dengan blower itu. Dan menurut saya ini sangat worth it dibandingkan dengan motor mesin yang isi bensin 1 liternya 7.000-an lah gitu ya. Itu juga nggak mungkin kita cuma isi 1 liter kan, masih kayak isi 20.000-an gitu lah. Nah, dan menariknya lagi di motor listrik ini, dia itu dinamonya di tengah. Nah ya, seperti yang kita tahu bahwa motor-motor listrik itu dia memiliki dinamo putaran itu di ban belakang. Dan di sini di motor listrik ini dia punya dinamo di tengah. Nah, keren ya. Dan untuk shocknya dia nggak menggunakan double shock, tetapi menggunakan monoshock di tengah. Dan ini empuk banget. Saya sendiri juga sudah mencobanya dan memang terbukti enak. Jadi dia ketika terkena atau terlindas besi tidur atau semacamnya, itu dia empuk banget, bener-bener empuk, nggak bisa diragukan lagi sih empuknya. Nah, dan bannya dia menggunakan ban lokal ya, motornya buatan anak bangsa dan bannya juga buatan Indonesia. Keren ya. Nah, apalagi yang bisa saya bahas di sini? Oh iya, satu lagi. Ini footstep. Ya, sini ya. Kita coba lihat footstepnya. Nah, footstep ini menarik sekali ya. Dia sudah menggunakan fitur punch footstepnya, jadi tinggal di ginian aja. Nah, udah, gampang banget. Tuh. Tinggal dipencet, aksesori deh. Keren ya. Nah, jadi praktis banget motor ini. Dan untuk bobotnya ini sangat ringan. Ini hanya 120 kg. Oh, ringan banget. Ya, ringan tapi tidak bisa dipul ya. Ya, jadi nah, kemudian untuk di sini emblemnya dia chrome, elegan sekali, sangat elegan ya. Dan di sini agak polos. Nah, di sini untuk anak-anak muda atau siapapun yang ingin memodifikasi motornya itu bisa banget karena di sini kosong. Memang bawaan dari pabrik sudah seperti ini. Dia kelihatan elegan sih. Nah, untuk belakangnya itu mesinnya seperti ini. Coba dilihat. Kan saya colokin dulu. Oh ya, untuk kecolokan baterainya itu gampang banget. Tinggal diputar ke kiri. Colokin lagi nih. Nih, taruh. Nah. Udah masuk kan, gampang kan. Nah, terus jangan lupa sakarnya di switch ke on ya. Oke, saya tutup. Kita lihat di bagian belakang. Nah, ini yang bikin unik. Motor Genesis ini memiliki lampu belakang yang sangat unik ya. Menurut saya sangat cantik sekali kalau dipakai di jalanan. Tuh, wah, kemarin saya pakai, banyak tuh yang ngeliatin ini apa nih. Saya jelasin, oh ini motor Genesis, buatan anak bangsa. Keren ya, karena diingat ini buatan anak bangsa dengan desain seperti ini sangat luar biasa ya, biasa banget. Oh ya, dan spakbornya juga bisa dilepas. Ini panjang ya kan? Kayaknya tadi di belakang spakbor ada 3 baut. Dan ketika dilepas itu bisa dipendekkan ya. Jadi tinggal dicabut bautnya, ininya dilepas, udah jadi pendek. Tampilan lebih kece, jadi sporty ya kan. Nah, untuk platnya itu dia menggunakan plat khusus. Nanti akan saya jelaskan lagi bagaimana platnya mungkin di video selanjutnya.